Selamat hari Minggu untuk jemaat GKPI Bukit Cetun dan demikian juga PKS. Kita semangat di hari ibadah Minggu Advent keempat ini. Marilah kita bangkit berdiri dan kita di saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 hingga yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri bertunaskan keselamatan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucapkan syukur kepadamu dengan segenap hati kami. Karena Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus Tuhan kami untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa dan maut. Tolonglah kami untuk mengenali dan menyambut Dia Raja yang telah datang
dan harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Kami mohon kepadamu, terangilah dan kuasailah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu yang memerdekakan kami untuk mengabdi kepadamu. Amin. Silakan kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 98 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita untuk mendengarkan epistel minggu ini yang terambil dari Roma 16 ayat yang ke-25 hingga yang ke-27. Kami bacakan untuk kita semua. Dengan perikop, segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang diamankan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat yang kedua. tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Kita memohon pengampunan dosa daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa.
seorang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang maha suci dan yang maha mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Pengajian nomor 202 ayat yang pertama. yang terambil dari Matius 16 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 75 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi menerapkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa syafaat akan berdoa salah satu dari keluarga di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 126 ayat 1 hingga 6. Oh
satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan pemeliharaanmu yang senantiasa kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Dan di saat ini ya Tuhan, kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu pada saat ini. Tuntun kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh beribadah hanya tertuju pada Tuhan saja. Dan sejenak Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini di Minggu Advent yang keempat ini tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 16. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Dengan judul perikop Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang
dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita dituntun melalui satu tuntunan tema di minggu Advent yang keempat ini, yaitu kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kerajaan yang kokoh berarti bahwa kerajaan yang tidak dapat dikalahkan, kerajaan yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun itu, baik itu waktu, baik itu masa apapun, dan dia akan tetap kokoh selama-lamanya. Itulah Bapak Ibu yang menjadi tema minggu bagi kita di minggu Advent yang keempat ini, di mana di dalam teks kita pada saat ini, di dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita akan melihat kedatangan Sang Mesias. Kita akan melihat kedatangan kerajaan Mesias di dalam keturunan Daud. Saya yakin dan percaya kita semua pasti mengetahui dan mengenal sosok seorang Raja Daud. Raja Daud yang penuh kesungguhan, Raja Daud yang penuh ketaatan, di mana Raja Daud yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan bahkan juga Tuhan menyertai dia di dalam panggilannya. Sehingga Bapak Ibu, di dalam kehidupan Daud, di dalam keseharian Daud, dan di dalam perjalanannya, Tuhan memberkati dia, Tuhan menyertai dia. Sehingga bagaimana Daud yang ketika itu berhadapan dengan para musuh-musuhnya, ketika itu juga dia diselamatkan oleh Tuhan dari serangan-serangan musuhnya. Bukan hanya itu Bapak Ibu, bahkan Daud juga mendapatkan berkat-berkat lainnya, di mana dia diangkat menjadi seorang raja. Seorang raja, jikalau kita bayangkan, pasti mendapatkan banyak tantangan. Bahkan ia akan diserang oleh musuh-musuh lainnya, tetapi Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dia. Oleh karena pertolongan Tuhan, segala musuh-musuh di sekelilingnya Tuhan kalahkan. Dan di dalam masa puncak kejayaannya, di situasi yang ia alami, yang Daud alami, Daud juga mengalami situasi yang aman. Daud juga mengalami situasi yang nyaman. Dan bahkan di rumahnya, ia mendapat rumah yang sangat mewah, yang luar biasa, yang terbuat dari kayu aras. Bahkan namanya juga ikut terlihat besar, seperti orang-orang besar yang ada di bumi. Berkat Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan Daud, Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu, di dalam kejayaannya, di dalam masa puncak kejayaannya itu, ternyata Daud ingin sekali untuk membangun dan mendirikan bait suci. Bait suci yaitu tempat untuk tabut perjanjian, yang mana pada saat itu tabut perjanjian masih diletakkan di sebuah kemah atau di sebuah tenda. Sehingga niat Daud ingin sekali mendirikan bait suci itu untuk tempat tabut perjanjian. Di sini Bapak Ibu yang terkasih, Raja Daud menyampaikan niat dan keinginannya ini kepada Nabi Nathan. Raja Daud di dalam niatnya, di dalam keinginannya yang disampaikan kepada Nathan tidaklah salah. Sehingga Nathan berkata dan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu,
sebab Tuhan menyertai engkau. Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Dan di malam itu juga Tuhan berfirman, Tuhan bersabda kepada Daud melalui Nabi Nathan, agar Nabi Nathan menyampaikan ini kepada hambanya Daud dengan berkata, Tuhan katakan kepadanya, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Yang artinya, tetapi aku yang mengokohkan kerajaan Daud. Aku yang mengokohkan kerajaan Daud itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan yang sudah menyertai umat Israel di dalam perjalanannya melalui padang gurun, membebaskan dari perbudakan Mesir, dan bahkan Tuhan yang sudah menyelamatkan umat Israel, dan Tuhan juga yang sudah membangun dan membuat Raja Daud menjadi besar. Disinilah Bapak Ibu kita perlu ketahui, Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi beserta segala isinya, dan Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Artinya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga karena ketulusan, karena kesungguhan dari Daud, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dia, dan menjanjikan akan mengokohkan kerajaan Daud. Bapak Ibu yang terkasih, kerajaan Daud akan dikokohkan sampai selama-lamanya. Itu artinya bahwa kerajaan Daud akan bebas dari serangan musuh-musuh. Kerajaan Daud tidak akan goyah oleh kuasa dunia ini, dan bahkan akan kokoh sampai selama-lamanya. Tetapi Bapak Ibu, kita mengetahui saat ini kerajaan itu sudah tidak ada lagi. Lalu apa maksud firman Tuhan tentang kerajaan Daud yang dikokohkan sampai selama-lamanya itu? Apa yang menjadi makna, yang menjadi arti itu Bapak Ibu? Mari kita melihat Bapak Ibu bahwa Daud yang memiliki keturunan, Daud yang memiliki anak-anak, yaitu diantaranya salah satunya ialah Salomo, yang juga diangkat sebagai Raja Israel. Dan ketika ia diangkat sebagai Raja Israel, dan ketika itu di masanya, di masa Salomo, dialah mendirikan bait suci. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita tidak bisa katakan bahwa Salomo lah yang dimaksudkan anak dalam teks ini. Dia yang sudah membangun bait suci. Mengapa? Karena bait suci yang didirikan oleh Salomo itu ternyata hancur. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak bisa dikatakan bahwa bait suci di zaman Salomo itulah yang kokoh sampai selama-lamanya. Lalu kita melihat di ayat 13 dikatakan demikian, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Siapakah yang dimaksud? Itu Bapak Ibu. Memang banyak para penafsir-penafsir melihat bahwa Salomo lah yang dimaksud di dalam teks ini. Tetapi ternyata Bapak Ibu sesungguhnya tidak. Bukan Salomo yang dimaksud di dalam teks ini. Bahwa yang dimaksudkan oleh teks ini, yang dimaksudkan oleh di ayat 13 ini, bahwa dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku, yaitu merujuk dan tertuju kepada Sang Mesias, tertuju kepada Yesus Kristus, Raja atau Sang Mesias itu. Kita boleh melihat Bapak Ibu di dalam Matius 26 ayat 61 dan juga di dalam Yohanes 2 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa Yesus akan merobohkan bait suci itu. Dan pada hari ketiga,
Yesus akan mendirikannya kembali. Sehingga Bapak Ibu, Yesuslah, dialah bait suci itu. Dialah yang membangun rumah Allah itu. Dan dialah rumah Allah itu. Dialah bait suci itu. Dialah Sang Mesias, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya itu. Sehingga di mana pada minggu Advent yang keempat ini, mari Bapak Ibu, kita sebagai umat percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, sama-sama mengungkap, sama-sama mengimani firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bahwa kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya, bahwa kerajaan Mesias yang tidak dapat dikalahkan, yang tidak dapat digoyahkan oleh kekuatan apapun itu yang ada di dunia ini, oleh siapapun itu. Dan kerajaan inilah yang akan bertahan dan kokoh selama-lamanya, yaitu karya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui Yesus yang telah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang berdosa, supaya hidupnya diselamatkan. Sehingga bagaimana di dalam penebusannya di kayu salib, di dalam kematiannya, dan dia bangkit kembali, dan dia akan bertahta pada kerajaan surga. Sehingga kita sebagai umat percaya, kita sebagai pewaris kerajaan surga, mari kita melihat, mari kita mengimani firman Tuhan saat ini melalui minggu Advent yang keempat ini, Bapak Ibu. Bahwa hal ini mau mengingatkan pada kita supaya kita menghadapkan, supaya kita melihat karya Allah itu, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya itu. Itulah kiranya yang meneguhkan hati dan pikiran kita sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah. Untuk apa? Yaitu supaya kita fokus, supaya kita tulus, supaya kita sungguh-sungguh mengimaninya, supaya kita sungguh-sungguh menghidupinya, dan terlebih sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Kesungguhan dan ketaatan, itulah yang mau ditekankan pada firman Tuhan kita pada hari ini. Oleh karena kitalah pewaris-pewaris kerajaan surga itu. Selamat minggu Advent yang keempat untuk kita semua. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami telah mendengarkan sabda dan firman Tuhan pada minggu hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini ya Tuhan, menjadi pelita, menjadi terang dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menghidupi, kami boleh mengimani serta melakukan firman-Mu ini ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan untuk semakin percaya, semakin mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus ialah Sang Raja Mesias, Juru Selamat umat manusia yang dinanti-nantikan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghidupi firman-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa, buat jemaat-Mu yang boleh beribadah pada saat ini, terkhusus yang beribadah di rumah saat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati segala kegiatan kesehariannya, Tuhan yang memelihara dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, terlebih di situasi pandemi yang saat ini, yang belum saja berakhir. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mempersiapkan persembahan kita bernyanyi dari PKJ nomor 79 ayat yang pertama.
Siapkanlah diri untuk memberikan yang terbaik sebagai persembahan untuk Tuhan. Namun kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 ayat yang 9 sebagai ayat yang menghantar untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkati menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah